Genre cyberpunk dikenal dengan latar futuristik yang suram, penuh neon, teknologi canggih, dan ketimpangan sosial. Film-film dengan tema ini sering menampilkan dunia yang dikendalikan oleh korporasi besar, kejahatan digital, serta manusia yang terjebak antara mesin dan identitasnya sendiri. Buat kamu yang tertarik dengan suasana distopia dan teknologi yang melampaui batas, berikut ini adalah film berlatar cyberpunk terbaik, yang wajib masuk daftar tontonanmu. Elysium menceritakan tentang sebuah kehidupan pada abad ke-22, di mana bumi telah menjadi tempat kumuh dan penuh penyakit, sementara kaum elit hidup nyaman di stasiun luar angkasa bernama Elysium. Max da Costa, Matt Damon, seorang pekerja pabrik yang terluka parah akibat kecelakaan kerja, harus menyusup ke Elysium untuk menyelamatkan dirinya. Ia menjadi bagian dari perlawanan bawah tanah yang menuntut akses ke teknologi medis eksklusif yang hanya tersedia di sana. Proses penyusupan tidak berjalan mulus karena sistem keamanan Elysium dipimpin oleh Delacourt, Jodie Foster, kepala pertahanan yang keras dan anti-imigran. Max menjalani modifikasi tubuh dengan peralatan mekanis agar mampu menghadapi tentara elit dan sistem otomatis Elysium. Dalam prosesnya, ia berhadapan dengan Kruger, Sharto Copley, tentara bayaran brutal yang memburu siapapun yang mencoba menantang sistem. Film ini disutradarai oleh Neil Blomkamp, yang juga dikenal lewat karya sebelumnya yang mengeksplorasi ketimpangan sosial lewat tema sci-fi. Desain Elysium yang steril dan kontras dengan permukaan bumi yang kacau menggambarkan perbedaan ekstrim antara kaya dan miskin. Visual efek yang tajam dan penggambaran teknologi sebagai alat dominasi memperkuat nuansa cyberpunk yang berakar pada konflik kelas dan eksploitasi sumber daya manusia. Robocop menceritakan tentang Detroit masa depan, digambarkan sebagai kota yang dikuasai oleh kriminalitas dan korupsi, di mana kepolisian mengalami tekanan besar dalam menjaga ketertiban. Seorang polisi bernama Alex Murphy, Peter Weller, mengalami insiden brutal yang hampir merenggut nyawanya. Tubuhnya kemudian digunakan dalam proyek rahasia yang menggabungkan manusia dan mesin, menghasilkan satuan polisi baru bernama Robocop. Setelah dihidupkan kembali sebagai cyborg, Murphy menjalankan tugas penegakan hukum tanpa mengenali masa lalunya. Namun, memori yang perlahan muncul kembali membuatnya mulai menyadari identitas lamanya. Dalam pencarian kebenaran, ia menemukan bahwa sistem yang menciptakannya ternyata dipenuhi oleh konflik kepentingan dan korporasi jahat yang haus kekuasaan. Gaya penyutradaraan Paul Verhoeven menciptakan kritik sosial tajam, yang dikemas dalam aksi brutal dan atmosfer suram. Tidak hanya menjadi film aksi futuristik, narasi juga memperlihatkan perjuangan karakter untuk merebut kembali kemanusiaannya yang telah dirampas. Dengan sentuhan satir dan visual khas era 80-an, kisah Robocop menyatu sempurna dengan nuansa dunia cyberpunk yang keras dan tak kenal kompromi. Johnny Mnemonic menceritakan tentang seorang kurir data digital bernama Johnny, Keanu Reeves, menjalani hidup dengan menyimpan informasi rahasia di dalam otaknya, sebuah metode transfer data ilegal di masa depan. Dalam satu misi besar, Johnny menyimpan file berisi data sangat penting, yang melampaui kapasitas otaknya. Ia hanya memiliki waktu terbatas untuk memindahkan informasi itu sebelum otaknya mengalami kerusakan fatal. Selama pelarian, ia dikejar oleh berbagai pihak yang ingin mengambil data tersebut, termasuk kelompok kriminal dan perusahaan besar. Dalam usahanya bertahan hidup, Johnny dibantu oleh karakter yang diperankan oleh Dina Maya dan sosok misterius yang memiliki koneksi dengan teknologi bawah tanah. Sepanjang perjalanan, ia menghadapi teka-teki seputar siapa yang bisa dipercaya dan apa yang sebenarnya ia bawa dalam pikirannya. Film ini diadaptasi dari karya penulis fiksi ilmiah terkenal William Gibson, yang dikenal sebagai pelopor cyberpunk. Penyutradaraan dilakukan oleh Robert Longo, dan desain dunianya dipenuhi oleh teknologi canggih, realitas maya, dan konflik antara individu dan korporasi. Keberadaan Keanu Reeves sebagai pemeran utama memperkuat kesan ikonik dari karakter yang hidup di tengah kerusakan sistem global dan revolusi digital. Existence. Allegra Geller, Jennifer Jason Leigh, seorang desainer game legendaris, memperkenalkan Existence, sebuah terobosan dalam realitas virtual yang menggunakan sistem biologis revolusioner. Permainan ini terhubung langsung ke tubuh pemain melalui antarmuka saraf yang ditanam di tulang belakang. Namun,
Demo eksklusifnya berakhir kacau ketika sekelompok penentang teknologi menyerang, memaksa Allegra melarikan diri bersama Ted Pickle, Jude Law, seorang penjaga keamanan yang awam dengan dunia game. Untuk memastikan sistem tidak rusak, keduanya memasuki simulasi existence. Namun, batas antara realitas dan dunia virtual perlahan runtuh. Mereka terperangkap dalam lapisan-lapisan realitas yang semakin absurd, di mana setiap keputusan memicu konsekuensi tak terduga. Bahkan identitas mereka sendiri mulai terdistorsi. Apakah mereka masih dalam permainan, atau sudah kembali ke dunia nyata? Dengan estetika bioteknologi yang lekat dan mengganggu, Existence menciptakan atmosfer cyberpunk yang unik, bukan kilau futuristik, tetapi dunia organik yang menjijikkan sekaligus memikat. Narasinya yang berliku dan suasana surrealis memperkuat tema inti film, distorsi realitas dalam era di mana teknologi dan biologi menyatu tanpa bisa dibedakan. Blade Runner menceritakan tentang Los Angeles di masa depan, menjadi latar saat Rick Deckard, Harrison Ford, seorang mantan polisi yang kini menjalani hidup tenang, kembali ditugaskan untuk memburu 4 replikant yang melarikan diri ke bumi. Replikant ini adalah makhluk buatan yang menyerupai manusia, namun mereka memiliki kekuatan dan kecerdasan di atas rata-rata, serta masa hidup yang terbatas. Pelarian mereka menimbulkan ancaman karena mereka mulai memberontak terhadap penciptanya dan ingin memperpanjang hidupnya. Dalam proses pengejaran, Deckard menjelajahi sisi kelam kota yang penuh asap, neon, dan kehidupan bawah tanah yang misterius. Ia bertemu dengan Rachel, Sean Young, replikant yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya bukan manusia karena ingatan buatan yang ditanamkan dalam pikirannya. Pertemuan itu membuat Deckard mulai meragukan misinya dan mempertanyakan konsep kemanusiaan serta moralitas di tengah dunia yang terus digerakkan oleh teknologi. Nuansa kota di Blade Runner dibangun dengan pencahayaan kontras dan atmosfer suram, menciptakan rasa terasing yang kuat dalam narasi. Lewat konflik batin Deckard, kisah ini menggambarkan pertentangan antara perintah dan empati dalam dunia di mana batas antara manusia dan mesin kian kabur. Visual yang mencolok dan tema reflektif tentang eksistensi membuat film ini menetap diingatan sebagai simbol kuat dari dunia cyberpunk klasik. Upgrade. Setelah menjadi korban perampokan brutal yang merenggut nyawa istrinya dan membuatnya lumpuh, Great Rach, Logan Marshall Green, mendapat tawaran tak terduga, sebuah chip eksperimental bernama STEM yang dapat mengembalikan kendali atas tubuhnya. Ditawarkan oleh seorang miliarder teknologi, chip ini ditanam di tulang belakang Gray, memungkinkannya bergerak lagi. Awalnya, ia menerimanya demi pemulihan, tetapi lambat laun, Gray menyadari bahwa STEM memiliki kemampuan jauh melampaui sekadar alat bantu gerak. Begitu diaktifkan, STEM tidak hanya memulihkan fungsi motorik Gray, tetapi juga mulai mengambil alih kendali tubuhnya saat diperlukan. Dengan bantuan STEM, Gray memburu pelaku kejahatan dengan kemampuan bertarung yang sebelumnya tidak ia kuasai, sebab kini, chip itu bisa menggerakkan tubuhnya secara mandiri. Namun, batas antara manusia dan teknologi semakin kabar, dan Gray terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Ia bukan lagi satu-satunya pengendali atas dirinya sendiri. Tanpa mengandalkan efek visual spektakuler, film ini menghadirkan atmosfer cyberpunk yang personal dan penuh kekerasan. Gerakan kamera yang lincah mengikuti aksi Gray menciptakan pengalaman visual yang imersif, sementara konflik antara kehendak bebas dan dominasi teknologi menjadi tema sentral yang relevan. Konsep tubuh sebagai medan pertempuran manusia melawan mesin menjadikan Upgrade sebagai penutup yang kuat dalam daftar rekomendasi ini.